Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah Morosa mundur dan mulai mencerna bangkai kumbang sisi kemas, Luo Feng masih berkonsentrasi pada metode transformasi. Luo Feng menatap kedua partikel yang melayang di depannya, dan ujung telapak tangannya mengalir tajam, bagaikan bilah pisau tajam menyapu kedua partikel itu. Salah satu dari dua partikel itu terbelah, memperlihatkan dua partikel yin dan yang menyatu di dalamnya. Partikel lainnya terbelah, memperlihatkan tiga tumpukan partikel yang berputar dan saling mengejar. Luo Feng terus mengamati dan mempelajarinya. Waktu pun berlalu. Tiba-tiba pada suatu saat, Luo Feng secara alami berhenti berlatih. Sudah waktunya berangkat, kata Luo Feng. Dia sudah menentukan waktu keberangkatan. Bahkan jika dia sedang menyendiri untuk berkultivasi, dia akan keluar tepat waktu saat waktunya tiba. Pada hari keberangkatan, Kaisar Cuyu juga datang untuk mengantar Luo Feng secara langsung. Saudara Luohe, semua Marquis kelas 1 akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misi Tianji ini. Dalam hal kekuatan individu, bagaimanapun juga, akulah yang terlemah. Aku khawatir peringkatku akan lebih rendah dalam 2 tugas tambahan. Jadi kita tidak perlu terlalu stres dengan misi ini, kata Marquis Cuyu sambil memandang Luo Feng. Kamu harus mempersiapkan misimu sendiri. Serahkan misi Mutiara Emas Roh Darah kepadaku, kata Luo Feng. Cuyu mengangguk. Pertarungan memperebutkan Mutiara Emas Roh Darah berlangsung di perbatasan kedua negara. Jadi kamu harus berhati-hati, kata Cuyu. Jangan lupa bahwa aku sedang mengolah tubuh fisikku. Mungkin kemampuanku dalam bersaing memperebutkan Mutiara Emas Roh Darah itu biasa saja, tetapi kemampuanku untuk menyelamatkan hidupku tidak perlu diragukan lagi. Luo Feng mengatakan sebenarnya, sistem pertarungan yang ia kuasai memang kurang menguntungkan dalam persaingan memperebutkan Mutiara Emas Roh Darah. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik, kata Cuyu sambil tersenyum. Aku akan berangkat dulu. Jika aku berhasil mendapatkan Mutiara Emas Roh Darah, aku akan segera mengirimkannya kembali, kata Luo Feng. Cuyu mengangguk. Saat Luo Feng melangkah maju, dia melihat leluhurnya dan Mayu Qingyan yang sedang mengantarnya. Luo Feng dan Yuan Zhu mengangguk, lalu memberikan instruksi kepada Mayu Qingyan. Qingyan, Luosa sedang berlatih dalam pengasingan sekarang. Kamu juga harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih, kata Luo Feng. Baik guru, Mayu Qingyan segera menjawab. Luo Feng mengangguk, lalu melangkah dan terbang melewati Gampan dan pergi. Cuyu menyaksikan adegan ini. Saya harus melakukan yang terbaik pada 2 tugas individuku. Cuyu dan Zuanju, Mayu Qingyan mengangguk sedikit lalu pergi. Negara kuno Yang Feng dan Guntur menduduki wilayah inti dan paling makmur di benua asal. Ada lebih banyak harta langka dari langit dan bumi di sini, dan bahkan lebih banyak praktisi dan binatang buas eksotis dibiarkan. Perbatasan antara kedua negara dapat dianggap sebagai pusat benua asal, di mana terdapat sumber daya berharga yang melimpah. Kedua negara kuno juga memiliki kesepakatan diam-diam bahwa sebagian besar sumber daya diperebutkan oleh alam kekacauan, dan hanya sejumlah kecil sumber daya yang akan menyebabkan Raja Dewa mengambil tindakan. Luo Feng meninggalkan ibu kota Chu dan menggunakan metode sembunyi-sembunyi untuk bergegas dalam perjalanannya. Ia tiba di tujuannya hanya dalam waktu 3 jam. Dengan bantuan teknik perubahan wujud, Luo Feng tampak menyatu dengan Gampan, menatap jauh ke angkasa. Di kejauhan, ada bola api merah darah yang sangat besar. Cahaya yang dipancarkan oleh bola api merah darah ini semuanya berwarna merah
menerangi daratan dan sungai di sekitarnya. Ini adalah bintang roh darah yang diciptakan oleh lingkungan alam. Bintang roh darah bersinar di area yang luas di sekitarnya, menyebabkan beberapa harta langka dari surga dan bumi diproduksi di area sekitarnya, kata Luo Feng sambil menatap bintang roh darah. Api bintang roh darah ini meletus sekitar 2 atau 3 kali setiap era. Setelah meletusan, api seperti cairan akan dikeluarkan. Begitu pula dengan manik kemas roh darah. Misi ini berlangsung selama 1 abad. Pada abad ini, semua manik kemas roh darah yang meletus harus direnggut, pikir Luo Feng sambil melihat dari kejauhan bahwa bintang roh darah memasuki periode letusannya sebagai suatu petanda, jadi tidak perlu mendekat secepat itu. Luo Feng melambaikan tangannya, hukum kekacauan mulai beroperasi dan kekuatan kekacauan secara alami berkumpul untuk membentuk gua biasa. Gua ini juga ditata dengan formasi yang relatif sederhana untuk menghalangi mata-mata yang mengintip. Mari kita tunggu sampai bintang roh darah memasuki masa wabahnya, kata Luo Feng. Dia membagi reinkarnasi kekuatan dewa dan duduk bersila di sebuah pavilion, merasakan pergerakan bintang roh darah di kejauhan setiap saat. Sementara tubuh asli Luo Feng berada di menara bintang untuk berkultivasi. Di sisi lain, Master Istana Yuan Xiu juga menyatu dengan dunia dan diam-diam mengamati dunia di sekitar bintang roh darah. Dia tidak bisa menahan senyum dan bergumam. Aku bisa merasakan, oh sudah ada banyak aura kuat di bintang roh darah. Kali ini, dia membantu Chu Feng untuk memperjuangkan mutiara emas roh darah dan juga dapat mengambil kesempatan untuk bertarung melawan yang kuat. Menurut pendapatnya, hal terbaik yang dapat dilakukan dalam kompetisi ini adalah melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan peringkat akhir Chu Feng? Dia tidak peduli. Master Istana Yuan Xiu lebih mempedulikan kultivasinya sendiri. Di tempat lain, bayangan abu-abu bersembunyi di kedalaman gampan, hanya mengeluarkan napas, diam-diam mengamati area di sekitar bintang roh darah. Menurut pengamatanku, setidaknya ada 9 aura di sekitar. Bayangan abu-abu itu melihatnya. Sepertinya tidak akan mudah untuk memperjuangkan mutiara emas roh darah kali ini. Jenderal Lian Su, aku percaya pada kemampuanmu untuk memperjuangkan mutiara emas roh darah. Gelombang suara tak terlihat terpancar. Persaingannya kali ini sangat ketat. Aku tidak berani mengatakan bahwa jumlah mutiara emas roh darah yang diperebutkan adalah yang terbesar, tetapi aku hanya bisa memastikan bahwa jumlahnya tidak kurang dari 10. Bayangan abu-abu itu berkata, "Kalian Istana Dua Dunia, jangan lupakan apa yang kalian janjikan padaku." Gelombang tak terlihat berkata, "Jangan khawatir, hal terpenting bagiku di Istana Dua Alam adalah keadilan." Baiklah, jawab bayangan abu-abu itu. Luo juga harus ikut serta dalam pertarungan memperebutkan mutiara emas roh darah kali ini. Kamu bisa menyerangnya di saat kritis dan menggagalkan misinya untuk mendapatkan mutiara emas roh darah, kata gelombang tak terlihat. Tapi dia adalah murid pribadi Kaisar, kata bayangan kelabu itu. Kaisar tidak akan menindas seorang transenden alam kekacauan sepertimu. Siapa yang akan peduli padamu dalam pertarungan biasa, kata bayangan kelabu. Aku akan menambahkan 30% dari bantuan yang kau janjikan padaku, kata bayangan abu-abu itu. Selama kamu berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan misinya, aku akan menambahkan 30%, kata gelombang tak terlihat. Dengan kekuatannya, para transenden alam kekacauan itu umumnya sangat sopan dan tidak berani mengabaikannya. Tetapi serangan langsung Luo Feng pada reinkarnasinya membuatnya sedikit marah. Tetapi dia tidak berani benar-benar menyerang di ibu kota Chu. Di sisi lain lagi, awan di langit tiba-tiba menjadi sadar dan melihat ke bawah ke bintang roh darah di kejauhan. Adik Chu Ying memintaku untuk membantu. Kali ini aku tidak akan mengambil terlalu banyak mutiara emas roh darah. Aku akan mengambil setengahnya. Awan itu melihat sekeliling
dan dia akan membiarkan mereka bertarung untuk mendapatkan setengah sisanya. Jika setengahnya diambil, adik muda Cu Ying pasti akan menduduki peringkat pertama dalam misi Mutiara Emas Roh Darah. Adik muda Cu Ying juga pasti akan menduduki peringkat pertama dalam 2 subtugas lainnya. Awan itu menyaksikan. Orang-orang kuat yang diam-diam menonton kejadian itu tidak menyadari bahwa Awan telah memperhatikannya. Ketika orang-orang kuat dari semua sisi bersembunyi di sekitarnya, dengan sabar menunggu pecahnya bintang roh darah, tiba-tiba suara mengerikan pecah menyebabkan semua orang kuat yang bersembunyi melihat dari jauh. Apa itu? Reinkarnasi Dewa Luo Feng juga melihatnya. Dia melihat kuku raksasa menerobos kekosongan, melintasi kekosongan, dan seluruh tubuh besar itu datang ke ruang ini. Betapa besarnya tubuhnya! Luo Feng diam-diam terkejut. Tubuh bagian bawahnya memiliki 4 cakar kuku yang besar, dan tubuh bagian atasnya memiliki sepasang lengan yang tebal dan kuat. Ia juga membawa lingkaran rantai hitam dan tombak pendek di tubuhnya. Ia berdiri di sana. Tubuhnya mungkin tingginya sekitar 900 miliar kilometer. Aliran udara dari napasnya membentuk badai. Matanya seperti bintang. Hahaha. Dia berdiri di tanah dan melihat sekeliling. Matanya menembus lapisan-lapisan rahasia dan mengamati setiap orang kuat. Semua orang dari negara kuno Yanfeng, kalian dari garis keturunan Kaisar Chu, mengambil koleksi Mutiara Emas Roh Darah sebagai subtugas dari tugas tingkat harian. Kalian bahkan tidak bertanya, apakah negara kuno Gunturku setuju? Dia menyeringai. Mulutnya terbuka lebar dan tertawa lebih liar lagi. Sebagian besar Mutiara Emas Roh Darah kali ini akan menjadi milikku. Namun, aku bersedia menjualnya kepada kalian. Penawar tertinggi menang. Hahaha. Tawanya menimbulkan riak-riak di langit dan bumi. Banyak gunung di sekitarnya retak dan banyak pohon besar hancur berkeping-keping. Orang-orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan merasakan sakit kepala saat melihat ini. Dia adalah penguasa kota Huangfeng di negeri Guntur kuno. Ini adalah misi bangsa Yanfeng kuno. Tetapi mengapa penguasa kota Huangfeng ikut campur? Bahkan penguasa istana Yuanxiu dan yang lainnya merasakan tekanan. Luo Feng juga merasa pusing saat melihat sosok yang menjulang tinggi itu. Penguasa kota Huangfeng. Luo Feng mengerutkan kening. Menurut informasi yang saya miliki, sistem kultivasi tingkat atas di benua asal dapat dibagi menjadi 2 kategori. Salah satu jenisnya adalah bara kultivasi dengan bantuan darah Hunyuan, material Hunyuan, dan kekuatan Hunyuan. Kekuatan mereka umumnya lebih kuat. Sumber daya warisan jenis ini sangat mahal. Jenis lainnya adalah latihan normal Dao besar, seperti malapetaka pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan dan jilid pertama dari 72 pedang penghancur yang merupakan latihan murni Dao besar. Mengandalkan kekuatan Hunyuan dan materi Hunyuan untuk berlatih, resikonya relatif rendah. Mengandalkan darah Hunyuan untuk berlatih adalah yang paling berbahaya. Luo Feng menatap penguasa kota Huangfeng yang menjulang tinggi. Namun begitu berhasil, masing-masing transenden alam kekacauan dari garis keturunan Hunyuan sangatlah kuat. Misalnya Chu Yuan. Saat itu Luo Feng memukulnya hingga menjadi cairan, tapi tidak dapat membunuhnya. Bintang roh darah tergantung tinggi di langit, dan api merah darah bersinar ke segala arah. Penguasa kota Huangfeng berjongkok dengan posisi merangkak dan duduk di sana beristirahat dengan santai. Orang-orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya menunggu dengan sabar. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Luo Feng juga memiliki kesabaran dan berkonsentrasi pada meditasi dan latihan hingga suatu hari. Boom! Bintang roh darah yang besar itu tampak mendidih dan api bergulung-gulung. Ini akan segera memasuki masa wabah. Reinkarnasi Dewa Luo Feng telah duduk bersila, merasakan dari jauh. Memasuki periode wabah,
tubuh asli Luo Feng segera muncul dari menara bintang. Setelah memasuki fase letusan, api cair akan menyembur keluar terlebih dahulu, dan seiring dengan meningkatnya momentum, manik-manik emas roh darah akan dikeluarkan. Gumam Luo Feng. Dia sudah memahami detailnya. Setelah menutup gua, Luo Feng segera mendekati bintang roh darah. Saat ini, orang-orang kuat dari semua pihak yang bersembunyi dalam kegelapan mendekati bintang roh darah dari segala arah. Apakah akhirnya memasuki fase wabah? Di bawah bintang roh darah, penguasa kota Huang Feng yang duduk di sana juga berdiri, matanya penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, angin bersiul di area luas sekitarnya. Angin ini menyapu semua arah bintang roh darah, bahkan meniup bumi hingga kedalaman ratusan miliar kilometer. Angin ada di mana-mana, di langit dan di tanah. Penguasa kota Huang Feng menggunakan garis keturunan Hunyuan untuk mengendalikan angin liar. Itu adalah alam angin liar. Setiap prajurit alam kekacauan biasa akan hancur menjadi abu di bawah angin liar itu. Di bawah domain angin liar ini, sangat sulit bagiku untuk memperjuangkan mutiara emas roh darah. Beberapa pria kuat yang bersembunyi gemetar ketakutan. Bintang roh darah menjadi semakin tidak stabil dengan percikan api cair dan ledakan menghantam ke segala arah. Tiba-tiba, manik emas berwarna darah tercampur dalam salah satu api cair. Prajurit tersembunyi yang paling lemah juga berada di puncak alam kekacauan. Tentu saja dia langsung menguji manik emas berwarna darah yang meletus lebih dulu. Itu milikku! Penguasa kota Huang Feng menoleh dan melihat bahwa angin yang tak berujung telah melilit manik emas berwarna darah itu. Penguasa istana Yuan Xiu juga berdiri di kejauhan, dan penjara gelapnya memiliki kekuatan mengerikan yang menyelimuti manik emas berwarna darah. Namun, Dewa Yuan Xiu menyadari bahwa angin di dunia luas di sekitarnya tampak membentuk satu kesatuan yang besar. Angin juga melilit manik emas berwarna darah itu. Untuk mengambil manik emas berwarna darah itu, dia harus melawan seluruh domain angin liar. Bus! Penjara kegelapan dan alam angin liar sedang berkonfrontasi, dan penjara kegelapan jelas dikalahkan. Domain angin liar dari garis keturunan Hunyuan ini terlalu kuat. Wajah kepala istana Yuan Xiu sedikit berubah. Dia tahu bahwa setiap transenden alam kekacauan yang mengolah garis keturunan Hunyuan akan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, dalam konfrontasi langsung, kepala istana Yuan Xiu juga merasa sedikit tidak berdaya, seolah-olah dia menggunakan penjara untuk memenjarakan monster besar dan tidak bisa menahannya sama sekali. Tiba-tiba, seberkas cahaya tajam melewati manik emas berwarna darah itu, lalu manik emas berwarna darah itu lenyap tanpa jejak. Wajah penguasa kota Huang Feng berubah, dan domain angin sepi miliknya menutupi manik emas berwarna darah itu, dan dia ingin mengambilnya. Namun, ujung tajam itu tampaknya telah memotong sepotong kecil langit dan bumi, memotong ruang kecil tempat manik emas berwarna darah itu berada. Ia mengambil sepenuhnya, bahkan domain angin liarnya tidak dapat menghentikannya. Hari ini aku akan mengambil setengah dari manik emas roh darah, dan kau bisa mengambil sisanya. Sebuah suara dingin bergema ke segala arah. Dalam kegelapan, bayangan abu-abu yang hendak menyerang juga mengubah ekspresinya. Ini Sage Agung Baiyun. Sage Agung Baiyun? Di domain angin liar, bakal Luo Feng tidak bisa bersembunyi. Dia harus terbang lebih dekat. Kecepatan serangannya tidak secepat Master Istana Yuan Xiu dan Sage Agung Baiyun. Hanya ada 7 markus kelas 1 dari garis keturunan Kaisar Zhou. Bahkan Sage Agung Baiyun pun diundang keluar. Luo Feng merasakan tekanan untuk berbicara tentang kekuatan. Sage Agung Baiyun dan penguasa kota Huang Feng keduanya berada di garis depan transenden alam kekacauan. Namun, Sage Agung Baiyun mengikuti jalan asal mula dunia dan bahkan dapat memotong sebagian langit dan bumi dengan satu pedang. Adapun cara merebut mutiara emas roh darah menurut Sage Agung Baiyun lebih kuat
daripada domain angin liar milik penguasa kota Huangfeng. Hahaha, aku tidak menyangka kalau Sage Agung Baiyun juga akan datang. Penguasa kota Huangfeng tertawa. Jika satu manik emas roh darah meletus, kau mungkin bisa merampoknya. Tapi jika beberapa manik emas roh darah meletus pada saat yang sama, berapa banyak yang bisa kau rampok? Kau bisa mencobanya. Suara Sage Agung Baiyun bergema di seluruh dunia, tetapi dia masih tersembunyi di antara langit dan bumi, dan sosoknya tidak dapat dilihat. Master Istana Yuanxiu yang berada jauh dari sana melihat kejadian ini dan mengerutkan kening. Kupikir aku lebih jago dalam memperebutkan mutiara emas roh darah, tapi Master Kota Huangfeng dan Sage Agung Baiyun lebih jago dalam memperebutkannya daripada aku. Ledakan bintang roh darah menjadi lebih ganas dengan api seperti cairan yang terus-menerus meledak dan memercik. Tiba-tiba percikan api cair membawa 3 manik emas roh darah. Begitu 3 manik emas roh darah ini muncul, setiap transenden alam kekacauan termasuk Luo Feng langsung bertindak. Berdengung, kepala istana Yuanxiu menggunakan penjara istana kegelapan untuk berusaha sekuat tenaga mengumpulkan mutiara emas roh darah. Namun kali ini tidak hanya ditutupi oleh domain angin liar, tetapi juga ada langit dan bumi yang tak terlihat yang menentangnya. Sebuah mata pisau yang tajam memotong sepotong kecil langit dan bumi, seakan-akan memotong selembar kertas dan membawa pergi sepotong kecil langit dan bumi itu bersama dengan manik emas roh darah. Di sisi lain, bayangan abu-abu berteleportasi melalui domain angin liar dan muncul tepat di sebelah manik emas roh darah. Bayangan itu meraih manik emas roh darah dan menghilang begitu saja. Berdengung, hanya manik emas roh darah ketiga yang tersapu oleh domain angin liar dan jatuh ke mulut penguasa kota Huangfeng. Ledakan, Luo Feng masih bergegas menuju manik emas roh darah pada saat ini, namun manik emas roh darah itu tetap menghilang. Saya terlalu lambat. Luo Feng juga menyadari masalahnya. Area di sekitar bintang roh darah kini diselimuti oleh domain angin liar, dan Sage Agung Baiyun juga mengendalikan langit dan bumi. Di bawah benturan dan tekanan banyak kekuatan, Luo Feng tidak dapat melakukan perjalanan melalui Gampan hanya dengan mengandalkan metode sembunyi-sembunyi dan transformasi. Bayangan abu-abu itu adalah Sage Agung Yansu. Luo Feng juga mengenali ahli yang mencuri mutiara emas roh darah. Sage Agung Yansu adalah transenden alam kekacauan yang mempraktikkan Dao asal ruang. Dia telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao Agung asal ruang. Bahkan jika tekanan di sekitarnya sangat kuat, dia masih dapat berteleportasi dengan mudah. Dia bahkan mempraktikkan seni cloning. Hanya mengandalkan seni cloningnya sendiri, Sage Agung Yansu adalah lawan yang sangat tangguh. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka hanya dengan darah dan dagingku? Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa merampoknya. Luo Feng terlihat berlari ke arahnya dan ukuran tubuhnya tumbuh dengan cepat saat dia berlari. Triliunan kilometer, puluhan triliunan kilometer, dan dengan kecepatan yang luar biasa, dia dengan cepat menyentuh tepi langit berbintang. Sebuah tubuh agung tak berujung yang setinggi langit dan bumi muncul, dan bintang roh darah menjadi sangat kecil di depannya. Ini semua milikku. Luo Feng berdiri di sana. Cairan hitam keluar dari jubahnya. Cairan hitam itu dengan cepat menyelimuti seluruh bintang roh darah. Cairan hitam itu sepenuhnya menyelimuti bintang roh darah yang besar. Lapisan demi lapisan, Luo Feng yang agung tak berujung dengan bintang roh darah di dadanya. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cairan hitam. Luo He, penguasa kota Huangfeng, menatap sosok yang menjulang tinggi itu dan mencibir. Hanya karena kau besar bukan berarti kau bisa bertarung. Minggirlah dari hadapanku. Angin kencang menderu, bertiup menerpa tubuh Luo Feng. Angin mengerikan yang dapat mengubah alam kekacauan umum menjadi abu tampak terlalu lembut bagi Luo Feng. Luo Feng menatap ke arah penguasa kota Huangfeng yang kecil itu.
Kalian semua punya metode yang sangat pintar. Teknik latihan fisikku agak kasar, jadi aku bisa menggunakan metode ini, kata Luo Feng. Tubuh fisik, aku ingin melihat tubuh fisik siapa yang lebih kuat. Tubuhmu atau tubuhku, kata penguasa kota Huang Feng. Dia langsung membesar mencapai ketinggian 10 triliun kilometer. Penguasa kota Huang Feng yang tingginya 10 triliun kilometer jelas sangat besar, tetapi ia juga terintegrasi ke dalam angin liar ini. Keempat kukunya menginjak-injak kekosongan, dan ia bergerak dengan kecepatan yang mengerikan dan langsung menabrak Luo Feng. Meskipun tingginya hanya 10 triliun kilometer dan jauh lebih kecil dari Luo Feng, tubuh fisik penguasa kota Huang Feng yang mengelola garis keturunan Hunyuan sebenarnya sangat menakutkan. Master Istana Yuanxi, Zhage Agung Beiyun, dan Yan Zhu semuanya menonton secara diam-diam karena mereka tidak pandai dalam pertarungan langsung. Luo Feng bahkan tidak berusaha menghindar, tetapi tetap berdiri di tempatnya, membiarkan penguasa kota Huang Feng memukul dadanya. Dengan 5 metode transformasi yang digabungkan menjadi satu, Luo Feng paling percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Dia ingin melihat seberapa kuat garis keturunan Hunyuan ini ketika melampaui alam kekacauan. Dampaknya bagi runtuhnya langit dan bumi, ledakan yang dahsyat memusnahkan semua lapisan spesial. Luo Feng merasakan kekuatan hantaman yang mengerikan mengalir melalui seluruh tubuhnya. Ratusan miliar unit transformasi melepaskan kekuatan di saat yang sama, menyebabkan dia terhuyung mundur 2 kali sebelum dia bisa berdiri tegak. Masing-masing dari 2 langkah mundur ini menciptakan kawah dalam dengan kedalaman puluhan triliun kilometer di seluruh bumi. Penguasa kota Huang Feng juga dipaksa mundur terus-menerus oleh hentakan hantaman ini, dan dia juga merasakan kekuatan hentakan yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Akibat hantaman tersebut menyebar ke segala arah, menghancurkan semua pohon di pegunungan dan meratakan bumi. Saya pikir kita harus menjauh dari hal ini. Mereka bertarung dengan beberapa transenden alam kekacauan. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terkena dampaknya. Kita tidak bisa merebut mutiara emas roh darah ini. Beberapa ahli muncul alam kekacauan yang bersembunyi di kejauhan gemetar ketakutan ketika mereka melihat ini. Kekuatan mengerikan yang semacam ini, meski hanya bersentuhan langsung dengan mereka, mampu memusnahkan mereka yang berada di puncak alam kekacauan. Mereka bertarung secara langsung. Luo He mundur 2 langkah dan penguasa kota Huang Feng mundur 5 langkah penuh. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Meskipun mereka yang berada di puncak alam kekacauan tak berani terlibat, mereka setiap memperhatikan pertempuran dengan seksama. Bagaimanapun, konfrontasi di level ini sangat jarang terjadi. Luo Feng dan Tuan Huang Feng saling memandang, keduanya sangat terkejut. Aku memiliki darah Hunyuan, tapi tubuhku tidak menang dalam pertarungan langsung. Tuan Huang Feng tidak dapat mempercayainya. Dengan metode transformasi galaksi, aku bisa disebut transenden alam kekacauan, dan kekuatan fisikku bahkan lebih kuat. Dalam lebih dari 20 abad di kota Zhou, spiritualitas metode transformasi juga telah meningkat pesat, dan kekuatan fisikku hampir 2 kali lipat yang sebenarnya setara dengannya, gumam Luo Feng. Dia juga terkejut bahwa metode transformasi aslinya berhasil menembus ke tingkat transenden alam kekacauan dengan bentuk partikel yin yang. Luo Feng berpikir dalam hati, dengan tubuh mengerikan yang teriris dari puluhan miliar unit metode transformasi, dia sama sekali tidak takut pada Raja Dewa biasa. Transenden alam kekacauan dari garis keturunan Hunyuan benar-benar kuat, dan tubuh fisiknya memang tidak kalah dengan milikku, pikir Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.